من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة. كتاب سفينة النجاة للشيخ سالم بن سمير نفعنا الله به وبعلوم في الدارين آمين إلى أن قال فصل سكتات الصلاة ست سكتات الصلاة ست ya sampai situ kamalna awqatus salah walladhi yahrum. Kita udah tahu salat-salat yang diharamkan. Salat yang apa? Dzatu sabab apa laisa lahu sabab mutaqaddim wala mutaakhir. Itu yang haram. Kita udah tafsil, udah jelaskan tuh jenis-jenis salatnya apa aja. Sekarang beliau menyebutkan sebagian daripada sunanis salah. Ini sebagian daripada sunnah-sunnah di dalam salat. Sunanis salah itu sangat banyak. Habib Sa'ad Al-Aidrus rahimahullah. Habib Sa'ad itu namanya Habib Muhammad bin Alwi Al-Aidrus. Sebutnya dengan Sa'ad. Punya kitab-kitab tuh rasail gitu kecil-kecil. Salah satu kitab yang beliau bikin ada 500 sunnah fis shalah. 500 sunnah yang ada di salat. Anda udah tahu berapa? Udah ngamalin berapa? Sunnah ketika jalan situ, ketika berdirinya, ketika mengangkat tangan, ketika jadi makmum, ketika membaca surat, sebelum membaca surat. Oh, itu sampai 500. Wah, ada talib Indonesia dari Indonesia, kalau nggak salah dia belajar di Al-Azhar kalau nggak salah. Dia syarahkan itu semua. 500 sunnah dari rujukannya dari mana? Kalau ada masyhur kita. Ya, hatta tuba' yuba' fi tarim hatta syarahnya orang talib ilmu Indonesia. Orang Indonesia. Namanya siapa? Anda lupa. Sidkan ma'il kitab. Ya, ini salah satu sunnah di dalam salat adalah sakatatus shalah. Sakatat di sini artinya tempat-tempat dianjurkan untuk berhenti. Jeda sejenak. Tahu jeda? Berhenti, sama aja. Sejenak, sebentar. Ya, disunnahkan. Ada tempat-tempat di mana dia sunnah berhenti dulu sebentar, baru lanjut. Artinya berhenti di sini apa? Bukan berhenti nafas, bukan. Tetapi untuk tidak membaca apa-apa dulu, diam dulu, sebentar. Ya. Tapi ada sebagian sakatat yang dianjurkan dia membaca. Nanti kita akan jelaskan. Baik. Sakatatus shalah sittun. Ada tempat-tempat dianjurkan untuk berhenti atau diam di dalam salat ada 6. Yang pertama baina takbiratul ihrami wa du'ail iftitah. Antara takbiratul ihram dengan doa iftitah. Takbiratul ihram Allahu akbar. Nah, dia kan sunnah baca doa iftitah atau doa istiftah, dua-duanya boleh. Allahu akbar kabira walhamdulillah. Nah, antara Allahu akbar dengan Allahu akbar kabira kasih jeda sebentar. Allahu akbar kabira walhamdulillah. Nah, ada berhenti sebentar. Sejenak aja. Ya, dan itu kisaran seperti tanafus, ya, 1 kali nafas atau 2 kali nafas. Ya. Kulluha biqadri subhanallah illa allati baina amin was surah fa inda bil kadarnya berapa menit? Qadar subhanallah 1 nafas deh. Atau 2 detik. Kisaran 2 detik atau 1 atau 2 detik, ya. Itu diamnya. Allahu akbar kabira alhamdulillah. Semuanya waktunya adalah jedanya cuman kadar subhanallah kecuali antara amin dengan surah. Amin dengan surah bagi imam, maka dia agak panjangin sedikit biqadril Fatihah. Kadar orang bisa cukup membaca Al-Fatihah. Itu akan sebutkan. Wa baina du'ail iftitahi wa ta'awudz. Setelah doa iftitah Allahu akbar kabira alhamdulillah katsiran subhanallah wajjahtu wajhi alladhi fatara as-samawati wal ardi hanifan musliman. Inna salati wa nusuki wa mahyaya la syarika lahu dzalika wa ana minal muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di imam ya udah jahar. Kalau memang waktunya jahriyah. Nah, berarti antara doa iftitah dengan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ta'awudz. Ya, antara doa iftitah dengan ta'awudz. Yang ketiga, wa bainal Fatihah wa ta'awudz. Antara surat Al-Fatihah dengan ta'awudznya. Harusnya wa bainat ta'awudz wal Fatihah. Ya. Ya. Baik, antara bismillah dengan Al-Fatihah bebas. Nanti mau berhenti sejenak boleh, mau diwasal. Ya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik. Jaiz. Mau bacanya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Setiap ayat ente berhenti, jaiz. Ada fi qiraatul Quran jaiz. Mau diwasal, mau difasal, mau ditunda atau enggak. Itu enggak ada sunnah. Kalau sini sunnah. Ya, antara ta'awudz dengan bismillah. Kenapa dia enggak bilang bismillah langsung Fatihah? Ya karena bismillah termasuk dari Fatihah. Baik, wa baina akhiril Fatihah wa amin waladdallin. Amin. Dan waladdallin amin. Boleh, kalau sih boleh aja. Tapi dianjurkan sunnah saktah. Berhenti dulu sebentar. Waladdallin. Amin. Jadi ada jeda sedikit. Baik, wa baina amin was surah. Antara amin dengan surah. Nah, di sini kalau dia bukan imam dan juga imam tapi bukan jahriyah, hukumnya sama nih. Imam bukan jahriyah atau dia bukan imam, sholat sendiri. Dia kan baca Fatihah kemudian mau baca surat. Itu saktahnya ala qadar subhanallah. Tapi imam dalam sholat jahriyah dan di rakaat yang kedua 1 dan 2 ya sholat subuh atau sholat apa namanya maghrib isya setelah waladdallin amin diam. Berapa lama? Kata para ulama kadar Fatihah. Kira-kira makmum bisa selesai baca Fatihah. Jadi diam dulu. Baru baca surat. Bismillahirrahmanirrahim. Surat apa yang dia mau. Ada dianjurkan seperti itu. Terus ketika dia menunggu seperti itu ngapain imamnya? Ada bukan dua pendapat atau dua omongan. Ada yang mengatakan baca doa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Udah doa aja. Doa apa aja. Wa ba'dhum yaqul yaqra syai' min as-surah alladhi sayaqra'uhu. Jadi dia baca aja Quran tapi sendiri. Jadi itu baca lagi Bismillahirrahmanirrahim baca sendiri. Ada yang mengatakan begitu. Dan kebanyakan banyak salaf kita, salafus saleh dianjurkan bagi imam waktu saktah mengutip doa dari Al-Qur'an. Mengutip doa dari Al-Qur'an. Dhalin amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan wahhab. Bismillahirrahmanirrahim dibaca salat. Ya, jadi dia baca doa tetapi doanya yang dikutip dari Al-Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana waghfir warham anta khairur rahimin. Banyak dari doa-doa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzayta wa ma lil zalimin min ansar rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Itu doa yang kita hafal dari Al-Qur'an ente baca di waktu antara amin dengan surat. Tapi jangan kelamaan juga karena makmumnya enggak nungguin surat enggak nyampe-nyampe ini. Baik. Hadza sunnah min sunanis shalah. Disunnahkan. Kemudian beliau mengatakan faslun al-arkan allati talzamu fiha tuma'ninah arba'atun. Sebenarnya ini udah kelar, udah selesai. Ini tambahan doang, ngapain diulang lagi sebenarnya? Udah kan kita udah bahas tuh arkanus shalah dia masukin tuma'ninah fi ruku', tuma'ninatu fi sujud, tuma'ninatu fi. Kan udah semua. Tambahan aja dah. Penjelasan sebagai penjelasan untuk makna tuma'ninah. Kan rukun-rukun yang dilazimkan di dalamnya tuma'ninah ada 4. Ar-ruku'. Ini ya udah lanjut deh. Ar-ruku'.
Ya, wajib tumakninah. Kalau dia buru-buru rukuk langsung tek gitu aja, nggak pakai berhenti, nggak pakai sejenak, nggak sah rukuknya. Begitu juga apa? Wal i'tidal. Tidak diri dari rukuk. Harus tumakninah dulu, baru dia sujud. Was sujud, ketika sujud. Udah sampai semua anggota tubuhnya. Nah, tumakninah itu dihitung kapan? Ketika anggota tubuh sudah berada pada tempatnya masing-masing. Baru mulai tumakninah dihitung. Jadi kesannya udah sujud nih, udah sujud, Masya Allah. Tapi tangan satu belum nyampe, masih garuk-garuk, ada gatel. Sujud nih. Habis itu baru naruh, langsung berdiri. Belum tumakninah. Jadi tumakninah itu kapan? Ketika 7 anggota tubuhnya yang wajib dia letakkan ketika sujud atau ketika rukuk juga sama. Kalau memang ada yang wajib diletakkan, berada pada posisinya, pada tempatnya. Sudah masuk, sudah ada, baru setelah itu subhanallah, kadar subhanallah, 1 detik atau 2 detik, baru dia berdiri. Itu sudah cukup. Walaupun sunnahnya baca daripada zikirnya. Baik, sujud wal julusu baina sajdatain, duduk di antara 2 sujud. Nah, julus baina sajdatain, duduk di antara 2 sujud. Kemudian at-tumanina, dia mau jelasin. Tumanina itu apa? Hiya sukunun ba'da harakah. Tuh. Tumanina adalah diam atau berhenti atau berdiam setelah pergerakan. Harakah gerakan. Diam setelah gerakan. Bihaitsu, sekiranya yastaqirru, menetap, kullu udwin, setiap anggota tubuh, mahallahu, tempatnya. Nah, itu tadi kita bilang. Semua anggota tubuhnya sudah berada di posisinya. Sudah, baru dia diem. Ya, kalau rukuk gimana? Rukuk kalau dia berhenti gini, yang penting dia berhenti. Udah cukup. Walaupun dia nggak meletakkan lututnya, karena meletakkan tangannya di atas lutut adalah sunnah. Yang wajib al-inhina, yang wajib adalah menundukkan badannya. Tamam. Bigadri subhanallah, kadarnya adalah dengan subhanallah. Waktunya sekitar 1 detik atau 2 detik. Nah. Kemudian beliau mengatakan asbabu sujudus sahwi. Nah, di dalam salat ada yang namanya sunnah sujud sahwi. Sunnah, pertama hukumnya sujud sahwi sunnah. Jadi jangan salah, kalau orang nggak sujud sahwi, la iskal, nggak ada masalah. Kalau ada orang melakukan sesuatu yang sebenarnya sunnah sujud sahwi, dia nggak sujud sahwi, langsung assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, beres, sudah selesai. Gimana? Jais, maafi syai. Lakinnahu taraka sunnah. Dia telah meninggalkan suatu sunnah, ya, yang menyempurnakan salatnya. Maka sebab daripada sujud sahwi, tentunya di sini beliau nggak nyebutin tuh sujud sahwi itu apa. Ya, sujud sahwi itu apa? Mana? Nggak ada. Ta'rifnya sujud sahwi apa? Yaitu sujud yang dilakukan. Sujud sahwi adalah, kalau kita mau tulis, sujud sahwi adalah ya, sujud 2 kali yang dilakukan setelah tasyahud al-akhir, sebelum salam. Sujud sahwi adalah 2 kali sujud setelah tasyahud al-akhir, sebelum salam. Tamam? Hadza huwa sujud sahwi. Wa mahalluhu huna. Jadi sebelum udah tasyahud, udah tahiyyatun barakatuh selesai doanya, Allahu akbar. Terus Allahu akbar, duduk lagi. Terus Allahu akbar, sujud 2 kali. Allahu akbar, enggak usah tasyahud lagi. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kecuali kalau dia lupa. Dia lupa nih. Tahiyyat barakatuh salawat. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tadi kan ada sesuatu yang disunahkan sujud sahwi. Gimana? Boleh enggak dia sujud sahwi? Waktu itu dia salamnya enggak ngeh tentang sujud sahwinya dia atau hal yang dia lupakan. Kata para ulama, boleh yu'id fi shalah, yadkhul fi shalah. Terus salamnya ini kayak enggak ada. Terus kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia ingat, misalkan makmumnya bilang subhanallah. Dia ingat,
Oh iya, tadi ada sujud sahwi. Allahu Akbar, sujud lagi. Boleh, oh iya. Terus ini gimana hukumnya? Hukumnya udah khalfas salat. Berarti dia belum keluar dari salat. Sujud, duduk lagi, sujud lagi, duduk lagi, salam. Salam lagi, iya. Karena salam yang pertama udah dibatalkan, sudah di cancel. Tapi ente nggak usah ngomong, stop, enggak jadi, nggak usah ngomong gitu. Ya, langsung aja masuk salat, nggak usah bilang malaikatnya, assalamualaikum. Enggak, ntar dulu, mau masuk salat lagi, Allahu Akbar. Nggak harus begitu lagi. Ya, langsung aja udah, ente sujud, berarti ente lanjut salatnya. Makmum gimana? Udah kepala sujud salam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Loh, apa ini? Sujud lagi ente, sujud. Maaf muskilah. Nanti dia salam lagi, karena dia kelupaan berarti. Faham tuh? Itu mahallus sujud sahwi. Nah, sekarang asbab. Sebabnya sujud sahwi apa aja yang menyebabkan kalau dilakukan, dia sunnah sujud sahwi. Ada 4 kata beliau. Yaitu yang pertama, tarku, meninggalkan ba'dhin min ab'adhis salah. Ba'dhin sunnah ba'diyah namanya. Meninggalkan sunnah ba'diyah. Apa tuh sunnah ba'diyah? Tenang, nanti ada di matan juga ada. Nah, selanjutnya beliau akan bilang wal ba'diyatu huwa hiya ab'adus salat sab'atun. Nanti ya, fasal sendiri tuh. Jadi enggak usah jelasin dulu. Ada sunnah di dalam salat, ada sunnah ba'diyah, ada sunnah sunnah aja. Sunnatus salat, sunnah fis salat. Misalnya sunnah di dalam salat kan mengangkat kedua tangan ketika takbir, sunnah. Membaca doa iftitah, sunnah. Membaca ta'awudz, sunnah. Salah lah. Membaca subhanallah, subhana rabbiyal azim, hamdi, subhana rabbiyal a'la, sunnah. Kathir sunan. Ya, banyak sunnah-sunnah di dalam salat. Sujud, tata cara sujudnya, meletakkan tangan, semua banyak sunnah-sunnah di situ. Setiap rukun-rukun itu ada sunnah-sunnahnya sendiri. Ketika berdiri. Nah, ada sebagian sunnah namanya ab'adus salah. Ada 7 nanti disebutkan. Itu berkaitan dengan tasyahud awal dan berkaitan dengan kunut. Itu ab'adus salah. Anak kasih globalnya 2. Kaitannya sunnah ab'adus salah itu berkaitan dengan tasyahud awal. Tasyahud awal hukumnya apa? Sunnah kan? Itu min ab'adus salah. Nanti akan kita jelaskan secara rinci. Dan berkaitan dengan kunut di waktu salat subuh. Fahuwa min ab'adus salah. Tamam. Tadi dia sebutkan apa? Ada 4 penyebab sujud sahwi. Yang pertama, meninggalkan sunnah ba'diyah. Yang tadi, sunnah ba'diyah. Au, katanya, masih dalam satu omongan, au ba'dil ba'd. Sebagian dari sunnah ba'diyah. Sunnah ba'diyah itu apa? Tadi kita bilang apa? Seperti kunut kan? Dia nggak ninggalin kunut, tapi ninggalin sebagian dari kunutnya. Sholawat di dalam kunut dia nggak baca. Itu berarti ba'dil ba'd. Sebagian dari sunnah ba'diyah. Tamam? Ini nanti kita akan jelaskan apa itu sunnah ba'diyahnya. Alhasil kalau ninggalin sunnah ba'diyah atau sebagian dari sunnah ba'diyah, dia sunnah sujud sahwi. Baik. Tsani. Yang kedua apa? Qal الثاني فعل ما يبطل عمده ولا يبطل سهوه إذا فعله ناسيا. Fi'lu, melakukan, ma yubtil, apa-apa yang membatalkan amduhu, sengajanya, wala yubtil sahuhu, dan tidak batal ketika dia lupa, dengan catatan idza fa'alahu nasiyan, kalau dia melakukannya dalam keadaan lupa. Lah kalau keadaan sengaja, batal. Namanya juga batal. Gak usah sujud sahwi lagi, batal sholat. Apa itu? Ada perbuatan yang kalau engkau lakukan dengan sengaja, batal. Kalau engkau lakukan dengan tidak sengaja, tidak batal. Tentunya kalau ente ngerjain itu dalam keadaan tidak sengaja. Contohnya apa? Contohnya, banyak ya. Seperti lupa membaca Fatihah. Lupa membaca Fatihah, yubtil enggak? Sengaja ente enggak baca Fatihah, batal? Tapi kalau enggak sengaja, lupa. Lupa ruku'. Masya Allah, ruku' semua dia lupa. Langsung aja sujud. Allahu Akbar. Kalau sengaja ente ninggalin sujud. Atau menambah rukun. Sujud 3 kali. Tapi lupa.
Ya hukmu. Kalau sengaja batal. Tapi karena nggak sengaja nggak batal. Nanti akan disebutkan tuh. Taib yang ini alladzi fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwuhu. Tulis ini seperti apa? Apa? Ma yubtilu amduhu idza fa'alahu nasiyan. An yaf'al musalli nasiyan jahilan madhun syai'an amduhu mubtil wa sahwuhu la yubtil. Kal aqlil qalil. Contohnya seperti makan sedikit. Sedikit tuh apa? Sebenarnya ini nggak usah dimasukin nih sedikit. Katanya seperti biji wijen. Tahu wijen? Segitu tuh nggak sengaja ente makan. Ada la yubtil. Nggak sengaja ketelen makanan sekecil biji wijen, nggak sengaja. Kalau sengaja batal. Batal sengaja. Tapi kalau nggak sengaja makan sesuap nasi, batal itu. Ente sengaja nggak sengaja makan sesuap nasi, batal. Enak benar lagi sholat ceritanya. Ada yang nyuapin. Ana lupa, ana lagi sholat. Batal sholat ente. Enak bener. Kalau lagi puasa lain lagi ceritanya kalau puasa. Kalau puasa terus nggak sengaja nih makan dilupa, betul. Tapi kalau sholat, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah lagi sholat. Nah, betul. Jadi yang nggak batal makan sedikit, teman yang sedikit. Apalagi sebenarnya harusnya ini ngomonginnya setelah dia ngejelasin tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi enak ngejelasinnya. Tapi beliau jelasin ini dulu, baru jelasin mubtilatus shalah. Nah, bas, ya Allah. Kata beliau apa? Di sini dicontohkan kal aklil qalil wal kalamil qalil, bicara sedikit. Kalau ada orang di waktu sholat bilang misalnya lagi sholat, ente lihat anak kecil mau jatuh, refleks itu, awas. Tapi refleks, ente ngomong awas ini nggak sengaja. Tadinya nggak mau ngomong apa-apa, tapi pas lihat sesuatu refleks aja. Itu batal nggak? Selagi omongannya sedikit. Berapa kadar sedikit nanti di mubtilatus shalah akan kita sebutkan. Kalau bicaranya sedikit, cuman sepatah kata, 2 patah kata, 3 patah kata, nggak keceplosan, la yubtil. Tapi kalau sengaja ente ngomong awas, hati-hati, batal nggak? Batal lah. Sengaja ente ngomong, sini, batal lah. Ya. Ada yang mau nggak makanan? Anak mau. Wah, batal. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Karena ente ngomong sengaja. Tapi kalau refleks doang, nggak batal. Nah itu berarti kan amduhu yubtil. Lakin sahwuhu, lupanya nggak batal. Nah di sini ente kalau ngerjain itu sujud sahwi. Baik, lagi. Apa lagi itu? Sallallahu Muhammad wa ziyadati ruknin fi'li. Contoh di sini disebutin ziyadah ruknin fi'li, menambah rukun daripada rukun fi'li. Apa rukun fi'li? Sujud, ruku', ya tidal. Ente nambahin sujudnya 2 kali. Sujud sampai 3 kali. Masya Allah banyak amat. Atau nambah rakaat. Nggak sengaja ente nambah rakaat. Habis itu baru ingat ya, nambah rakaat. Balik lagi. Misalnya ada orang sholat, udah 4 rakaat, tapi lupa dia. Aduh, udah 3 rakaat atau 4 ya? 3 atau 4 ya? Hukumnya apa? Ada yang tahu nggak? Ngapain dia sekarang? Bingung nih, 3 atau 4, 3, 4. Padahal ente tahu nih, ente yang dari belakang liatin dia, tahu 4. Dia sebagai orang yang sholat harus ngerjain apa? Ngomong subhanallah. Dia mengambil yakinnya, meninggalkan yang dia ragu. Yakin 3, ragunya yang 4 nih, nggak tahu nih, pasti nggak 4. Berarti bangun, pas berdiri, kata temennya sebelahnya, lu sholat 5 rakaat. Diinget-inget lagi, walaupun omongan itu nggak ada ngaruhnya buat dia sebenarnya, nggak ada urusan. Terserah ane taunya belum, nggak ada masalah omongan dia. Ente nggak usah peduli ngomong. Bener, ente pas diomongin 5 rakaat. Oh iya bener, tadi udah 4 anak kok. Berarti sekarang ente rakaat keberapa? Kelima kan? Lanjut. Apa yang ente lakukan? Kalau ente yakin bahwa ini adalah rakaat kelima, yakin nih sekarang, bukan lupa lagi. Yakin. Balik langsung ke tasyahud. Duduk.
Ngapain? Kenapa dilanjut aja? Kayak lanjutin rakaat kelima. Gak ada sholat 5 rakaat. Nah, kecuali kalau posisinya lupa, nggak inget sama sekali. Kalas, ente lanjutin. Walaupun hagigahnya di sisi Allah, Allah tahu itu 5. Nggak masalah ente. Karena memang ente lupa. Nah, di sini nanti bagi orang yang nambah rakaat tadi, hukumnya nambah rakaat apa? Ente berdiri tadi. Kalau ente sengaja habis tahiyat rakaat keempat, nambah satu lagi. Sengaja gitu. Hukumnya apa? Ya betul. Tapi sekarang apa? Fa'alahu nasian, dia lupa bahwa dia adalah rakaat kelima. Cuma kemudian ingat. Nah, sekarang dia harus balik ke posisi semula, yaitu tasyahud akhir. Kemudian dia tasyahud, baca tasyahudnya kalau belum, kemudian salam. Sebelum salam dia sunnah sujud sahwi. Kenapa? Karena melakukan sesuatu yang kalau disengaja batal, kalau tidak sengaja tidak batal. Tentunya dalam masalah ini rinciannya panjang. Cukup itu aja. Amal ladzi la yubtilu amduhu wa la yubtilu sahu kal iltifat wa khud. Nah, adapun sesuatu yang tidak batal kalau dilakukan sengaja atau lupa. Emang ada? Ada. Seperti apa? Nengok. Dalam sholat nengok. Fudul biasa. Coba deh. Ada orang datang. Ada paket kali. Hasil sebetulnya orang kadang-kadang ada aja. Kaif hukmu? Sengaja makruh hukumnya? Yubtul la yubtul. Tidak sengaja, emang kelepasan. Dipanggil nengok, astagfirullah kok nengok aneh. Nggak sengaja kan? Kaif hadza apa sunnah sujud sahwi? Lah. Kenapa? Karena perbuatan ini la yubtil amduh wala sahwuh. Nggak batal. Sengaja nggak sengajanya nggak batal, walaupun makruh. Mengurangi kesempurnaan sholat, tapi ente nggak usah sujud sahwi untuk menguranginya. Wal khutwah, wal khutwatain, langkah. Ente ngelangkah. Satu langkah. Sengaja karena kosong. Itu amduhu la yubtil. Satu langkah atau 2 langkah. Nggak batal karena 1 kali gerak atau 2 kali gerak. Tapi kalau dia lupa, ngelangkah lupa. Sama juga nggak batal. La yubtil amduh wala sahwa. Baik, yang ketiga, ini yang berarti 2 sebab kita udah tahu ya. Pertama, meninggalkan ba'd min ba'dus shalah. Yang kedua, melakukan perbuatan kalau sengaja batal, kalau tidak sengaja tidak batal, dan dia melakukannya dengan tidak sengaja. Maka sunnah sujud sahwi. Yang ketiga, naglu ruknin qawliyin ila ghairi mahallihi. Naqlu memindahkan, atau bukan memindahkan sebenarnya, melakukan. Lebih pasnya melakukan. Naqlu artinya memindahkan. Tapi kalau benar-benar maksudnya meninggalkan perbuatan dia meninggalkan maksudnya gimana nih? Perbedaannya apa? Meninggalkan dengan melakukan. Memindahkan, maafkan. Dia bilang menaklu. Naklu artinya memindahkan. Kalau hakikah meninggalkan atau memindahkan, naklu ruknin qauli. Rukun qauli apa aja? Kalian tahu nggak rukun qauli? Pertama takbir, Allahu Akbar, rukun qauli. Tapi itu udah, habis itu jadi sunnah-sunnah terus. Jadi ini nggak mungkin ada yang dipindahin karena hadza minadz dzikr. Baik, bro. Salam, hati-hati salam. Kalau rukun qaulinya salam, nanti jangan macam-macam. Assalamualaikum, batal sholat itu kalau sengaja. Ini termasuk dari yang yubtul amduh wala yubtul sahwu. Kalau dia ngucapin salam, masuk kategori pertama. Enggak. Naglu ruknin qauli ghair takbiratul ihram biniyatil ihram wa ghair salam. Selain itu, rukun qauli yang mana lagi? Al-Fatihah, rukun qauli. Ya enggak? Wajib enggak baca Fatihah? Terus apa lagi yang wajib bacaannya? Yang wajib bacaan apa? Wajib dibaca di salat apa? Arkanus salat. Apa? Yang di rukun salat tapi bacaan, bukannya perbuatan. Apa? Tasyahudul akhir. Ya enggak? Tasyahud akhir rukun salat bukan? Berarti rukun qauli kan? Ucapan kan? Tasyahud. Sama salawat kepada Nabi SAW di al-akhir. Rukun qauli. Alas. Nah, ini memindahkan rukun qauli yaitu apa? Berarti di sini hanya al-Fatihah dan tasyahud. Di tempat selain Fatihah, di tempat selain tempatnya. Misalnya ketika ruku', Masya Allah saking khusyuk baca Fatihah dia di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Aku baca Fatihah di sini ya. Berarti ente sekarang memindahkan, dianggapnya memindahkan. Tapi kalau benar-benar memindahkan yang aslinya nggak dibaca, batal. Aslinya di sini melakukan, maksudnya dia melakukan rukun qauli pada bukan pada tempatnya. Ini artinya. Melakukan rukun qauli bukan pada tempatnya, sengaja atau tidak sengaja, hukumnya sunnah sujud sahwi. Jadi gambarannya cuman kalau ente baca Fatihah ketika ruku, kalau ente baca tasyahud ketika ruku, ketika sujud, ketika bangun, qiyam, itu ente sunnah sujud sahwi. Yang keempat, iqa'u ruknin fi'liyin ma'ahtimaliz ziyadah. Melakukan rukun fi'li. Suatu rukun fi'li. Apa rukun fi'li? Rukun fi'li qiyam, ruku', i'tidal, ya semua yang rukun-rukun. Arkanus shalah itu terbagi dua. Terbagi ada yang fi'il, perbuatan, ada yang bacaan. Kan gitu gampang. Ente hafal arkanus shalah, hudahu. Bas, nggak usah bikin pusing. Rukun qauli apa, rukun fi'li apa. Nggak usah pusing-pusing, itu arkanus shalah. Cuman arkanus shalah kan ada yang baca, ada yang perbuatan. Perbuatan itu fi'li, perbuatan. Bacaan itu qauli, gitu doang. Nah ini rukun iqa'u, melakukan rukun fi'li ma'ahtimali ziyadah, dengan kemungkinan bahwa ini adalah rukun yang lebih. Maksudnya apa? Enggak sama dengan yang tadi, enggak. Kalau yang tadi itu kan melakukan sesuatu yang sengaja, kalau nggak sengaja nggak batal, bukan. Ini gambarannya gini. Ente lupa, sekarang ente harus sujud. Habis sujud, saking khusyuknya sujud. Ini ada sujud yang keberapa ya? Ini sujud kedua? Apa sujud yang pertama? Berarti wajibnya ngapain kalau begitu? Ente ragu, ente udah sujud nih, ente nggak tahu sujudnya. Sekarang anda sujud berapa nggak tahu? 1 apa 2? Anda nggak tahu. Ente tebak-tebakan aja. Udah deh, 2 deh. Gitu. Nggak. Caranya ente ngambil yang yakin, yang paling sedikit dari 2 kemungkinan. Kemungkinan kan antara 1 dengan 2. Yang paling sedikit berapa? 1. Berarti ente ngambilnya 1. Karena yang kedua ini diragukan. Yang 1 pasti. Ente ngambil yang pasti aja. Akhirnya apa? Sujud. Duduk. Misalnya nih. Habis itu sujud lagi dia lupa nih. Aduh, ini sujud berapa ya? Anda nggak tahu. Atau benar-benar memang ini sujud yang pertama. Misalkan sujud 1. Ini sujud keberapa ya? 1 apa 2 ya? 1 apa 2? 1. Ya udah. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajibni warzuqni. Allahu akbar. Ini di dia nih sekarang. Ente nggak usah masalahin kenyataannya ya. Sekarang masalahin hatinya dia. Hatinya dia yakin gak bahwa ini ruku yang kedua? Yakin gak? Nggak yakin. Kemungkinan 2, kemungkinan 3. Iya nggak? Paham gak sih? Nyambung gak sih? Ikutin aneh. Sekarang ente jangan mikirin kenyataannya. Karena ente memang nggak tahu kenyataannya. Yang kita tahu kenyataannya hanya Allah dengan malaikat yang liatin ente lagi sholat. Sekarang ente nggak tahu, ente sholat Allahu akbar, baru ruku, baru sujud, nggak tahu nih sujud. Anda sekarang sujud ini yang pertama apa 2? Ya Allah, Anda lupa. Apa hukumnya? Harus dianggap 1. Udah, walaupun kenyataannya di sisi Allah ente udah 2, tetap ente ngambilnya 1. Berarti ente ngapain? Duduk, sujud lagi nggak? Kan ente bilang ini 1, berarti sujud lagi. Nah sekarang sujud yang ente lakuin sekarang, ada kemungkinan lebih nggak? Iya dong, ada kemungkinan. Tapi nggak tahu kenyataannya apa. Allahu a'lam. Nah ini yang dimaksud. Baca coba omongannya. Iqa'u ruknin fi'li. Melakukan suatu rukun fi'li, rukun perbuatan. Ma'ahtimali az-ziyadah. Dengan ada kemungkinan ini rukun lebih. Adanya kemungkinan bahwa ini rukun lebih membuat engkau sunnah sujud sahwi. Dan ini nggak harus sujud doang, rokaat juga, rukuk juga. Ente lupa nih berdiri, tangan lagi begini. Ih, ana udah ruku belum ya? Ini sekarang ana i'tidal atau ana lagi baca? Saking khoyalnya kemana nggak tahu. Atau saking khusyuknya, Allah alam. Pokoknya ana bingung, ana udah ruku atau belum? Haula wala quwwata illa billah. Astagfirullah. Udah deh, ambilnya apa? Berarti belum. Karena kan ruku cuma 1. Udah atau belum? Berarti yakinnya belum. Yang udah ini yang ragu. Nah, ente ambil yakin. Berarti ente ruku. Allahu akbar.
Sami Allah. Keingetan nggak? Enggak inget. Allahu a'lam. Sekarang ini posisi rukuknya ente sekarang. Apa? Kemungkinan lebih kan? Nah, ente sunnah sujud sahwi. Semua rukun yang ente lakukan ada kemungkinan ini nggak tahu nih lebih atau enggak. Maka sunnah sujud sahwi. Wallahu ta'ala a'lam. Memang kalau sujud sahwi ada sedikit ini perlu kecerdasan dikit dah. Bukan kecerdasan sih, fokus ya. Fokus dan bisa membayangkan kejadiannya. Kalau bisa membayangkan, dia bisa memahaminya. Abas. Alhasil ente kalau bingung, aduh, ini Anda sekarang sunnah sujud sahwi enggak ya? Nah, ini yang masalahnya thalabatul ilm. Karena dia nggak tahu sababnya aja bingung. Ini sekarang Anda udah ngerjain sesuatu yang disunahkan sujud sahwi atau enggak ya? Mendingan ente nggak usah sujud sahwi. Ente cari aman aja. Karena ente kalau ngakuin sujud sahwi, ternyata nggak ada sebabnya, waduh. Berarti ente ngerjain sesuatu sujud tambahan, ngapain sujud ente? Sujud apa itu? Orang nggak sunnah sujud sahwi, ente sujud sahwi. Nah, makanya kalau ihtiyatnya malahan bagi orang yang bingung, ketahuan ini, ya nggak jelas nih, ini termasuk sunnah sujud sahwi atau enggak ya? Ente nggak usah sujud sahwi. Tapi kalau udah tahu empat sebab ini ente udah kuasai dengan baik, kegambar kejadian begini, ini harusnya begini, kejadian begini, ini harusnya begini, ini sujud sahwi, ini enggak, udah begitu, alas ente sujud sahwi, tahu. Wallahu a'lam. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا فقنا وقرابة لنا في ديننا معاني القطر ينفع وذكر ربي وفقنا وفقهم بما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخل اتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صاب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم